Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Hayung, yang terhormat Bapak Komite Sekolah SD Negeri 4 Hayung, yang terhormat Bapak selaku tokoh masyarakat Ribang 2, dan yang saya hormati Bapak Ibu seluruh Dewan Guru dan Bapak Ibu orang tua wali murid. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah serta pemanfaatannya. Sholawat serta salam tidak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan. Ketiga, sedikit pemaparan tentang pengelolaan sumber daya atau pemetaan aset sekolah. Keempat, diskusi bersama untuk memetakan aset-aset sekolah. Dan kelima, akan mendapat penguatan dari saya, calon guru penggerak. Dan terakhir, doa. Dan terakhir, penutup. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin diharapkan untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa
lagi tokoh masyarakat Desa Ribangguan yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid SDN Batayung. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik dan hidayahnya kita semua pada hari ini masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat jasmani dan rohani, masih diberikan umur yang panjang, umur yang berkah untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan rezeki yang barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua nantinya diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para undangan yang saya hormati, pertama ulun ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri undangan kami ini. Adapun tujuan kami mengundang Bapak Ibu di sini adalah kami mempunyai aset, Bu, aset CGP, guru penggerak, yaitu Ibu Linda Novitasari ini yang saat ini mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Nah, sebenarnya ini program beliau ini, ya ini kita diundang, Bapak Ibu diundang untuk berdiskusi masalah mengidentifikasi aset sumber daya yang ada di sekolah kita ini dan pemanfaatannya untuk apa, itu maksud dan tujuannya itu. Jadi nanti selanjutnya Ibu Linda Novitasari akan memandu kegiatan ini. Jadi informasi dari ulun sekedar itu, nanti yang selanjutnya Ibu Linda bisa menjelaskan lebih detail lagi. Ya, sekali lagi ulun mengucapkan terima kasih banyak kepada komite beserta pengurus untuk partisipasinya itu. Jadi ulun minta kerjasama ini gak berhenti dari sini aja nih, kita lanjutkan karena masih banyak aset-aset kita di sekolah yang tidak terawat itu masih. Jadi yang harus kita manfaatkan. Jadi itu saja mungkin dari ulun. Selanjutnya nanti Bu Linda yang akan memandu ini. Salah hilang mohon maaf. Dari Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya kami mintakan kepada Bapak Komite Sekolah, kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah beserta Dewan Guru SDN Batayung, rekan-rekan komite, ibu-ibu wali murid serta bapak
luar. Jadi kami sangat mendukung ya memang untuk aset seperti yang ada ini, marilah kita sama-sama pakai apa yang kurang sama-sama kita lengkapi. Dari pihak komite insya Allah siap membantu. Dan untuk anak didik sebetulnya Bu, Ribang itu banyak punya potensi lah. Kalau ada jenisnya Cina, selalu mengikuti terus perlombaan dan segala macam ya. Saudara Hasan untuk hafalan segala macam itu, kalau anak perlombaannya didaftarkan karena Ribang 2 ini untuk potensi keagamaan khususnya itu alhamdulillah bagus sekali. Untuk perlombaan kita itu punya saudara kapsul kaskur itu bagus juga untuk suaranya. Jadi kalau dari SD kita didik, kita mulai ikutkan perlombaan ke depannya itu tidak rasa malu sudah hilang. Karena bagaimanapun namanya kita kalau pandir di luar itu pintar sudah, tapi kalau menghadap orang itu demam panggung ya. Tapi kalau sudah dibiasakan dari SD, insya Allah ke depan sudah terbiasa. Ulun nanti kalau di pendidikan nggak perlu tinggi-tinggi amat. Di awal memang demam panggung ya. Tapi alhamdulillah ke depan kalau sudah biasa, jadi akhirnya sudah terbiasa. Mungkin itu saja sambutan dari kami sudah komite. Pokoknya apapun bentuknya, kalau untuk masa depan sekolah dan murid kami dari komite dan tokoh masyarakat mendukung sama kalian. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dilanjutkan sambutan dari perwakilan dari tokoh masyarakat Ribang 2 kepada Bapak, kami persilakan.
kasih kepada Bapak atas sambutan-sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sedikit pemaparan materi tentang pengelolaan sumber daya sekolah. Sebelumnya mohon izin Ibu Kepala Sekolah, Bapak Komite, Bapak tokoh masyarakat, serta orang tua wali murid, serta anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, untuk sedikit memaparkan pengelolaan sumber daya sekolah. Seperti yang kita ketahui, kata Bapak Komite, Bapak tokoh masyarakat tadi, bahwa bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di SD Negeri 4 Hayu, begitu Pak ya. Nah, yaitu salah satunya dengan cara melakukan pemetaan aset. Aset itu bukan berarti harus berupa barang atau apa. Aset itu bisa berupa potensi atau kekuatan yang kita miliki. Kekuatan yang kita miliki, kita kembangkan, kita manfaatkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Apa yang kita miliki, apa kekuatan sekolah kita berdayakan, kita kembangkan untuk apa? Untuk meningkatkan sekolah SD Negeri 4 Hayu. Nah, di sini sebelum saya memaparkan tentang materi pengelolaan sumber daya sekolah, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berhadir dalam kegiatan hari ini tentang pengelolaan sumber daya sekolah. Sekali lagi, tujuan pertemuan kita adalah mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah tentang kekuatan atau potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian kita manfaatkan untuk apa? Untuk peningkatan kualitas pendidikan di SD Negeri 4 Hayu. Jadi Bapak Ibu, sekolah itu sebagai ekosistem pendidikan. Jika diibaratkan sebuah ekosistem, sekolah itu ada interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor yang akan mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif sama lainnya tadi adalah ada faktor biotik dan ada faktor abiotik. Faktor-faktor biotik yang ada di dalam ekosistem sekolah itu terdiri dari murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar yang ada di sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Sedangkan faktor-faktor abiotik adalah keuangan, sarana dan prasarana, serta lingkungan alam. Jadi dalam sebuah ekosistem sekolah ini ada yang dinamakan dengan faktor-faktor abiotik dan juga faktor-faktor abiotik yang sangat saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Bapak Ibu, sumber daya yang ada di sekolah ini apabila kita kelola dengan tepat, maka mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Nah, lalu pendekatan yang bagaimana kita gunakan dalam mengelola sumber daya? Ada dua pendekatan Bapak Ibu. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah ini hanya memusatkan perhatiannya pada apa yang mengganggu atau apa yang kurang atau apa yang tidak berfungsi dengan baik. Pendekatan berbasis kekuatan aset, perhatian pada apa yang berjalan dengan baik. Apa sih yang sedang berjalan dengan baik di SD Negeri 4 Hayu ini? Kita identifikasi nanti apa yang sedang berjalan dengan baik, nanti kita coba kembangkan dan manfaatkan. Inspirasi, itu yang kita pikirkan, kita manfaatkan hal itu. Dan apa yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Jadi di antara kedua pendekatan ini, mana yang lebih baik Bapak Ibu pola pikirnya? Iya, benar sekali Bapak Ibu ya. Pendekatan berbasis kekuatan aset. Jadi untuk meningkatkan kualitas SD Negeri 4 Hayu, mulai hari ini kita berusaha untuk memusatkan perhatian kita pada apa yang sudah berjalan dengan baik. Potensi apa yang kita miliki, kita kuatkan lagi. Apa yang menjadi inspirasi, apa yang menjadi kekuatan atau potensi yang
positif. Nah, Bapak Ibu, dalam sebuah komunitas itu ada 7 modal utama, yang mana merupakan salah satu alat kita, alat yang dapat membantu kita untuk menemukan sumber daya yang menjadi aset kita, yang menjadi potensi kita, yang menjadi kekuatan kita untuk meningkatkan kualitas SD Negeri 4 Hayu. Ketujuh aset inilah nanti yang akan kita petakan bersama-sama sebagai dasar untuk menyusun sebuah program sekolah yang berpihak kepada peserta didik kita. Yang pertama yaitu modal manusia. Modal manusia apa yang kita miliki di SD Negeri 4 Hayu ini? Nanti kita identifikasi bersama. Terus modal sosial apa ya yang kita miliki di SD Negeri 4 Hayu ini? Sosialnya yang seperti apa? Nanti kita identifikasi bersama-sama. Terus modal politik, modal agama dan budaya. Modal fisik, modal lingkungan atau alam. Yang terakhir adalah modal finansial. Sekarang kita tidak berlama-lama, kita langsung saja untuk memetakan aset yang ada di sekolah kita SD Negeri 4 Hayu. Saya ingin mendengar dari Bapak Ibu semua, termasuk komite serta anak-anak Ibu ya, apa yang kita miliki, potensi apa yang kita miliki, kita identifikasi bersama sebagai bahan dasar untuk membuat sebuah program sekolah positif kepada murid nantinya. Siap Bapak Ibu ya, kita diskusi bersama. Nanti Ibu Yunita yang motorin rapatnya ya. Bapak Ibu lah, kita sama-sama mengidentifikasi. Yang pertama, modal manusia. Pertama, kepala. Adanya kepala sekolah, dedikasi atau disiplin. Selain kepala sekolah, apa lagi yang kita miliki di sekolah ini manusianya? Murid. Ini apa? Memiliki potensi apa? Oke, boleh. Murid atau SD Negeri 4 Hayu cerdas ya, cerdas, kreatif. Apalagi tadi kata Bapak komite? Di bidang keagamaan tadi apa? Murid-murid kita agamis ya. Nah, berarti SD Negeri 4 Hayu memiliki murid atau siswa yang cerdas, kreatif, agamis. Terus, apalagi yang dimiliki oleh SD Negeri 4 Hayu? Guru. Gurunya berjumlah berapa? Ada berapa guru di SD Negeri 4 Hayu? Berjumlah 6. Berapa orang Bu yang PNS-nya? Berapa Bu? PNS-nya 2, P3K-nya 2, guru PAI 1, itu honorer Bu ya? 1 GTT, lagi? Dari 2 yang Dua GTT, 2 PNS, 2 P3K, 2 GTT dan lagi Bu? Oh sudah. 1 baru start ketinggalan ya? Sudah. Oh gitu ya, dulu sudah 6, 1 kepala sekolah. Terus gurunya apa yang kita miliki di SD Negeri 4 Hayu ini? Gurunya bersertifikat pendidik. Bersertifikat pendidik ada berapa? Berapa Bu kepala sekolah?
orang tua atau wali murid. Adakah lagi yang kita miliki modal manusia nih? Selain kepala sekolah, murid, guru, komite, tokoh masyarakat, orang tua, ada lagi? Biasanya yang mengawas kita ibu kepala sekolah setiap bulan, bapak pengawas. Bapak pengawas. Apa pemanfaatannya Bapak Ibu? Kalau kepala sekolah atau disiplin, kita manfaatkan untuk apa nih? Meningkatkan kualitas pendidikan. Yang berdedikasi dan disiplin. Kita ayo Bu, iya, biar kami bisa gitu meningkatkan kualitas nih. Kami ini bisa Iya. Alhamdulillah. Kepala sekolah apa tadi? Memotivasi. Memotivasi siapa kepala sekolah ini? Guru-guru yang lain. Iya, bagus sekali. Memotivasi guru-guru yang lain. Untuk apa motivasinya? Ya untuk motivasi dunia. Iya, kenapa? Benar. Motivasi guru-guru yang lain untuk apa? Iya, benar sekali Ibu, untuk disiplin. Murid kita tadi cerdas, kreatif, agamis. Kita manfaatkan untuk apa anak-anak kita ini? Ya, dilihat kan nanti yang berpotensi ini di bidang apa, bisa. Berarti dikembangkan Ya, bakat, potensi dan bakatnya. Berarti dikembangkan bakat dan minatnya sesuai potensinya masing-masing. Minatnya sesuai potensi masing-masing. Terus nih ada orang ibu-ibu di sini mau kayak gimana? Ngajarnya atau apa? Biasanya Hasan nih yang biasanya. Nah, ya. Apa tadi? Ya. Ramah, kreatif. Artinya dimanfaatkan untuk menuntun anak ya? Ya. Menuntun anak dalam belajar. Menuntun anak. Nah, dalam belajar ya. Terus yaitu tadi guru yang bersertifikat pendidik menuntun anak ya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya dia. Dan juga satu cigete masyarakat, orang tua, wali murid kita manfaatkan ya, benar. Kegiatan sekolah, Ya, membantu kegiatan di sekolah. Benar sekali. Membantu kegiatan di sekolah artinya saling membantu lah kita seperti itu Bapak Ibu ya. Terus apa lagi? Kita punya Bapak pengawas Ibu. Biasanya Bapak pengawas datang ke sekolah, manfaatnya beliau apa? Ya, membina dan membimbing demi kemajuan sekolah. Membimbing demi kemajuan sekolah. Nah, ini baru modal manusia yang kita miliki. Terus kita identifikasi lagi modal sosial. Bu Yun, ini sudah ditulis? Ya, notolin kapan? Terus modal sosial. Sosialnya kita ini bagaimana Bapak Ibu di SD Negeri 4 Ayub ini? Adanya hubungan yang baik antara kepala sekolah dan guru yang pertama yang ada di lingkungan. Terus apa lagi? Adanya hubungan yang baik antara guru dengan murid. Apalagi? Adanya hubungan kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. Nah, itu modal kita, modal sosial yang kita miliki. Ya. Terus apalagi? Modal politik. Ada nggak Pak komite modal politik kita? Kalau politik kaitannya kalau pendidikan kurang ya. Iya. Jadi kalau untuk melobi-lobi dari pihak sekolah mungkin bisa ke dinas-dinas gitu. Iya. Modal fisik yang kita miliki apa Bapak Ibu? Nih, fisiknya. Memiliki gedung sekolah yang bagaimana gedung sekolah kita? Memiliki bangunan sekolah yang 100% kondisinya baik. 3 perikatan
Baik, kondisinya ya. Tuh modal fisik, berarti sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Apalagi memiliki 5 buah laptop ya, Bu ya. Sekolah kita memiliki 5 buah laptop, 1 proyektor, 1 LCD, 1 komputer. Alat-alat ini menurut Bapak Ibu bisa digunakan untuk apa? Yang berdampak kepada peserta didik kita. Untuk apa kira-kira? Ya, alat-alat ini kita gunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran. Adakah lagi aset-aset sekolah? Selain bangunan sekolah, selain 5 buah laptop, 1 proyektor, apa lagi yang kita miliki Bapak Ibu sarana dan prasarananya? Ruangan sana apa? Iya, tempat parkir. Apa lagi yang terlihat? Iya, benar sekali, UKS. Perpustakaan. Perpustakaan, apa lagi? Gudang ya, kita punya gudang yang dibuatkan sama komputer dan sebagainya. Gerbang yang baru. Lagi aset kita. Koperasi, ya benar Hasan. Koperasi. Dan lagi alhamdulillah. Hasan berani speak up tentang Bapak Ibu murid kita. Itulah maksud ulun mengajarinya untuk bisa berani speak up. Itu ya mantap Hasan. Adakah lagi San menurut Hasan? Modal fisik kita San, kekuatan sekolah kita San. Tempat parkir, kita punya UKS, kita punya perpustakaan, kita punya gudang, punya gerbang, punya koperasi. Apalagi? Bantuan apa yang kita dapatkan lagi? Ya? Lapangan. Itu bukan punya sekolah ya, tapi bisa kita manfaatkan karena berdekatan dengan lapangan. Iya, benar. Nanti kita akan bahas di lingkungan alam sekolah kita. Kalau alat, ya punya alat-alat peraga ada. Kalau alat-alat olahraga belum. Paling cuma bola. Iya benar. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi. Ingat, kita jangan memikirkan hal yang tidak ada. Kita pikirkan yang ada dulu kita untuk meningkatkan. Kita punya alat-alat peraga aja di kantor ada. Alat-alat peraga dalam belajar. Nah, Bapak Ibu, yang ini semua kita manfaatkan untuk apa? Kalau UKS, kalau dikaitkan dengan pendidikan, dengan peserta didik kita, UKS kita mau manfaatkan sebagai apa? Kegiatannya. Dokter kecil ya? Ya, kita bisa manfaatkan sebagai dokter kecil di sekolah. Dokter kecil di sekolah. Atau iya, dokter kecil kan namanya? Dokter kecil. Terus kita punya perpustakaan, kita manfaatkan untuk apa Ibu, Bapak? Kegiatan literasi. Terus gudang. Iya, penyimpanan barang-barang. Terus gerbang, jelas sudah tahu. Terus koperasi, kita gunakan untuk apa? Menyediakan alat-alat tulis bagi murid ya. Menyediakan alat-alat tulis. Terus alat peraga tentu buat menunjang pembelajaran. Menunjang pembelajaran. Terus adakah lagi aset kita di bidang fisik tadi ya, modal atau fisik? Memiliki gedung yang 100% kondisinya baik. Artinya sarana prasarana yang ada di SD Negeri 4 Hayam ini memadai ya. Terus memiliki 5 buah laptop, 1 proyektor, 1 LCD, 1 komputer yang digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Satu lagi yang ketiga, di depan kantor itu yang paling tinggi apa? Jaringan internet atau jaringan WiFi.
WIB. Adakah lagi yang menjadi aset kita? Kita sudah punya modal sosial, modal manusia. Terus kita lanjutkan lagi modal agama dan budaya. Bagaimana nih modal agama kita di sini yang menjadi modal kita, yang menjadi kekuatan kita, agama dan budaya. Yang menjadi modal agama dan menjadi modal budaya kita. Tadi masyarakatnya yang agamis. Masyarakatnya agamis. Apa? Masyarakat apa lingkungan ya? Lingkungan ya? Lingkungan masyarakat yang agamis. Selain itu murid-muridnya juga murid-muridnya agamis. Terus budayanya bagaimana bro di sini budayanya? Gotong royong itu ya kental sekali. Memiliki budaya yang kental seperti gotong royong. Muridnya pun juga setiap hari Sabtu kental sekali dengan kegiatan gotong royong. Memiliki budaya gotong royong. Nah ini aset kita Bapak Ibu. Budaya positif di sekolah ya. Kebiasaan biasanya punya kebiasaan membaca surah-surah pendek, juz amma dan lain sebagainya. Terus karena masyarakatnya memiliki budaya gotong royong, anaknya juga di sekolah ini kita didik dengan budaya gotong royong juga, yaitu setiap hari Sabtu membersihkan lingkungan sekolah. Itu yang sudah berjalan dengan baik di SD Negeri 4 Hayam ini. Kalau lingkungan atau alam yang bagaimana yang kita miliki ini, lingkungan alam kita nih yang asri, benar sekali, modal lingkungan yang asri. Bising nggak Bapak Ibu sekolah kita nih? Dan berarti lingkungan yang nyaman, jauh dari kebisingan. Ada hal lagi lingkungan kita nih? Bersih, memiliki lingkungan yang bersih dan nyaman. Adakah lagi? San, lingkungan sekolah kita yang bagaimana San? Punya apa nih? Yang luas. Sekolah kita memiliki halaman yang luas. Kita manfaatkan untuk apa? Bermain anak-anak di sekolah. Upacara, kegiatan upacara. Ada nggak lagi kalau lahan, di mana lahan sekolah kita ini? Lahan sekolah kita luas ya? Luas ya Pak Bianto ya? Bagian aset nih Bu Linda. Luas ya? Berarti sekolah kita memiliki lahan yang luas yang tidak terjamah tuh di ujung sana. Modal finansial. SD Negeri 4 Hayam ini hanya memiliki modal finansial selama ini berasal dari bantuan dana operasional sekolah. Maksudnya anggaran-anggarannya itu digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya untuk peserta didik. Bapak Ibu lah, udah Ibu selesai. Adakah lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Atau adakah masukan dari Bapak Ibu semua mengenai aset-aset atau potensi? Anak kita tuh sampai ujung. Ingin sampai ujung sana. Ya kan Pak Bianto? Sampai mana Pak? Sawahnya ke sini gitu loh Bu. Itu kan luas sekali ya. Iya. Seandainya kan nanti dibikin apa kan rumah biar Iya. ini kan nggak ada. Iya. Sebenarnya kan juga nggak ada tempat. Iya. Nanti seandainya kan mau dibikin lapangan kah atau apa? Ya boleh. Nanti terima kasih
Burda, itu pelajaran terbang itu loh. Nah itu Bu Hanpian seberataan bisa bekerja sama dengan sekolah dalam kegiatan ekstrakurikuler buat peserta didik kita, dari narasumber bagi peserta didik kita. Karena seperti yang Bapak tokoh masyarakat tadi bilang, bahwa pendidikan itu tidak hanya milik guru, tetapi juga milik masyarakat dan orang tua. Akan lebih bagus harus bekerja sama. Bidang seninya di sini bagaimana Pak? Bidang kesenian di sini ada di sini. Saya pengen tahu. Nah itu. Nah masih siapa di sini orang tua yang itu yang bisa komplain? Bapaknya Chandra. Bapaknya Chandra. Iya, aku yang di sini Chandra. Iya. Nah itu bisa kita tarik untuk menjadi narasumber atau menjadi guru di sini untuk belajar kegiatan ekstrakurikuler. Untuk apa? Membudayakan atau melestarikan budaya yang ada di Ribang 2 ini. Iya Pak. Iya. 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 Nah luar biasa tuh programnya tokoh masyarakat. Adakah lagi Bapak Ibu? Modal manusia, kita memiliki kepala sekolah yang berdedikasi atau disiplin, memotivasi guru-guru yang lain untuk disiplin. Terus kita punya murid-murid yang cerdas, yang kreatif, yang agamis untuk menunjang pendidikan yang ada di SD Negeri 4 Hayung. Kita juga punya 6 orang guru, 2 orang berstatus PNS, 2 P3K dan 2 GTT, yang mana memiliki sikap ramah, kreatif, yang kita gunakan untuk bisa membimbing atau menuntun murid-murid sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Terus dengan guru yang bersertifikat pendidik, 1 orang CGP dengan kompetensinya masing-masing bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk SD Negeri 4 Hayung. Kita juga punya komite tokoh masyarakat, orang tua, wali murid ya, yang selalu siap mendukung apapun itu program-program sekolah. Dan juga kita memiliki bapak pengawas yang setiap bulannya selalu memberikan bimbingan, arahan untuk sekolah ke arah yang lebih baik. Itu potensi atau aset kita di modal manusia yang kita miliki. Sekarang modal apa tadi? Sosial. Modal sosialnya kita di SD Negeri 4 Hayung ini adalah tadi hubungan yang baik antara kepala sekolah dengan guru-guru, antara guru-guru dengan murid-murid, antara kepala sekolah, guru, murid, orang tua, tokoh masyarakat dan juga co-maker. Itu terjalin dengan baik. Agama dan budaya. SDN 4 Hayung tadi memiliki modal agama di mana memiliki lingkungan masyarakat yang agamis, murid-murid yang agamis, seperti setiap pagi membaca juz amal, terus sholawat, zikir itu setiap ya Asmaul Husna setiap jam 8 teng itu sudah mulai setengah jam. Kalau hari Jumatnya juga Yasin, Asmaul Husna, dan ditambah lagi 1 kegiatan dengan berkolaborasi dengan wali murid juga, mamanya Alif dan rekan-rekan KCB atau KBC tentang sedekah Jumat. Nah, itu program dari sekolah juga untuk meningkatkan bagaimana peserta didik kita ini memiliki kesadaran sosial dari sejak dini. Fisik, modal fisik tadi ya, kita memiliki bangunan yang 100% kondisinya baik, artinya kita memiliki sarana dan prasarana yang baik, di mana memiliki ruang-ruang sekolah yang bersih dan nyaman, ya. Terus memiliki tempat parkir, UKS, perpustakaan, gudang, koperasi, alat olahraga, 5 buah laptop, proyektor, LED, dan komputer. Nah itu termasuk sarana prasarana sekolah yang kita manfaatkan untuk menunjang pendidikan yang ada di sekolah. Yang mana nanti perpustakaan itu kita gunakan untuk kebermanfaatannya di bidang literasi. Selanjutnya modal lingkungan. Nah tadi seperti yang Bapak Ibu sampaikan, modal lingkungan yang kita punya, lingkungan kita ini nyaman, artinya asri, jauh dari
gitu ya. Terus memiliki halaman yang luas, memiliki lahan yang luas. Kira-kira berapa tadi Pak lahannya? Lahan kita 2000 berapa Pak? Lahan SD Negeri Batayu 2.500 kah? Milimeter persegi kah Pak? 2.600 berapa ya? Itu 2666 rasanya. 266. Ya, 266 gitu. ya 2.666 milimeter persegi, luas sekali. Nah itu tidak terjamah, di sana tidak dimanfaatkan dengan baik. Untuk apa lingkungan ini? Nah nanti kita pikirkan bersama-sama dalam kegiatan program apa nih yang untuk meningkatkan kualitas SD Negeri Batayu gitu ya. Terus modal finansial tadi, modal finansial kita adalah adanya dana bantuan dari operasional sekolah atau dana BOM. Alhamdulillah Bapak Ibu, kegiatan pemetaan aset kita pada hari ini sudah selesai, yang mana nanti ketujuh modal aset ini akan menjadi dasar kita membuat sebuah program yang mana program tersebut berdampak positif bagi peserta didik kita Bapak Ibu ya. Karena acara kita sudah berakhir, kita mintakan untuk Bapak tadi, maka berakhirlah sudah acara kita. Saya selaku